Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita kembali bertemu dalam ibadah kita. Kita masuk dalam satu topik yang baru, yaitu tetap kuat dalam kondisi berat. Minggu ini bagian pertama. Pemilihan judul di situasi ini ternyata tidak mudah, saudaraku. Saya mengambil judul tetap kuat, dan di setiap poin nanti ada kata-kata tetap. Mengapa, saudaraku? Karena setelah sekian lama kita sudah lelah, kita sudah capek, terlebih dengan angka-angka yang semakin meningkat, capek badan, capek batin. Tetapi bersyukur kita punya Tuhan yang membuat kita bisa tetap kuat dalam kondisi yang berat. Amin. Katakan sama-sama, 2, 3. Tetap kuat dalam kondisi yang berat. Sekali lagi, 2, 3. Tetap kuat dalam kondisi yang berat. Amin. Puji nama Tuhan. Kita membaca dalam Mazmur 40 ayat 5. Mazmur 40 ayat 5. Firman Tuhan demikian, saudaraku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling pada orang-orang angkuh dan seterusnya. Saudaraku, menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Menaruh kepercayaannya pada Tuhan terus-menerus. Tetap percaya pada Tuhan terus-menerus. Inilah yang membuat kita bisa tetap kuat di kondisi yang berat ini. Saudara-saudara, pandemi secara global telah berlangsung 18 bulan atau 1,5 tahun. Di Indonesia mulai Maret 2020, berarti 15 bulan. Pandemi ini telah membuat keadaan kita tidak menentu selama 15 bulan. Berbagai disiplin, berbagai peraturan diupayakan sebagai usaha pencegahan atau memutus rantai dari pandemi ini, tetapi keadaan masih belum berubah. Nah, saudaraku, dalam keadaan yang berat, melewati 15 bulan, bukan waktu yang pendek dan juga tidak mudah untuk melewatinya. Dalam kurun waktu tersebut, saudara-saudara, banyak hal yang terjadi yang sama sekali tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Banyak hal yang terjadi di luar apa yang kita perkirakan sebelum-sebelumnya. Saudaraku, dalam waktu tersebut, waktu 15 bulan yang kita jalani, begitu banyak perubahan. Perubahan dalam berbagai bidang. Perubahan dalam pendidikan anak-anak sekolah, yang biasanya setiap hari ke sekolah, ketemu teman-teman, guru mengajar di kelas, ketemu anak didik, sekarang berubah. Anak-anak di rumah yang dulu gak boleh pegang HP, gak boleh main laptop, sekarang setiap hari lebih banyak mereka yang pegang. Iya, untuk belajar. Ini satu perubahan yang gak mudah. Perubahan aktivitas keluarga, ini juga berubah, saudaraku. Hubungan antara keluarga yang biasa akrab, satu keluarga dengan keluarga lain, sekarang mulai terbatas oleh disiplin protokol kesehatan. Kecuali yang bandel-bandel, saudara ya. Kecuali yang masih merasa yakin tidak terpapar gitu. Tapi kita sebagai orang yang percaya, kita mematuhi aturan-aturan demi kesehatan kita sendiri dan keluarga. Apapun perubahan dalam aktivitas keluarga,
itu jangan membuat hubungan antar keluarga menjadi jauh atau retak. Kita tetap bisa berhubungan dengan baik melalui berbagai sarana yang ada. Perubahan cara kerja. Perubahan cara kerja. Kerja harus dari rumah. Biasa ketemu teman bisa bercanda ini. Di rumah sampai bete, sampai jenuh. Saudaraku, juga termasuk perubahan dalam beribadah. Saudaraku, kita nggak bisa bayangkan dulu bahwa sebagai orang Kristen hari Minggu yang biasanya ke gereja, duduk di gereja, di rumah Tuhan, sekarang di rumah masing-masing, di rumah sendiri. Ini perubahan yang awalnya sulit diterima oleh gereja, tetapi kita harus lakukan. Dan ini perubahan yang terjadi, yang harus kita jalani, kita lewati. Nah, saudaraku, sampai hari ini kita bisa lewati semua bukan karena kita kuat atau hebat, tetapi karena ada sepasang tangan yang kuat yang telah menopang dan memberi kita kuat. Ada sepasang tangan yang terulur dari atas yang menopang hidup kita, yang memberi kita kuat. Saudaraku, mungkin beberapa kita mengalami jatuh bangun dan babak belur karena beratnya beban ekonomi. Tetapi Tuhan telah menolong kita semua sehingga hari ini, sampai hari ini, kita masih bisa tetap tegak berdiri. Semua ini hanya karena kemurahan Tuhan. Amin, saudaraku. Semua karena kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mempercayai Tuhan dalam keadaan baik, mempercayai Tuhan dalam keadaan aman dan nyaman, bukan perkara sulit. Mempercayai Tuhan saat berkat berlimpah dan sehat walafiat bisa dilakukan oleh banyak orang. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan, bisa tetap mempercayai Tuhan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan, ketika yang terjadi bukan seperti yang kita inginkan. Bagaimana kita bisa bertahan melewati suka dan duka bersama keluarga, bersama gereja dalam waktu yang kita tidak ketahui kapan atau sampai kapan akan berakhir. Daud berkata, saudaraku, dalam Mazmur yang kita baca tadi, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan dan yang tidak berpaling kepada orang yang angkuh atau kepada orang yang menyimpang kepada kebohongan. Saudara-saudaraku, inilah yang harus kita lakukan supaya kita bisa tetap kuat dalam kondisi yang berat ini, yaitu tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Saya ulangi lagi, tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ini penting, saudaraku. Karena kalimat berikut dari ayat yang ditulis dalam Mazmur ini adalah yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh. Artinya, saudaraku, yang tidak berpaling kepada kepercayaan lain. Nah, ini saudaraku, tidak berpaling pada kepercayaan lain, tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Ini penting, saudaraku. Ketika kepercayaan kepada Tuhan dan firman Tuhan mulai goyah dan terganggu karena kondisi yang sulit dan berat, tidak sedikit orang Kristen yang tergoda untuk berpaling kepada penolong yang lain. Yang dimaksud penolong yang lain, saudara, ini bukan Roh Kudus ya. Saya tulis dalam tanda kutip penolong. Gitu. Ada banyak penolong yang lain yang kita anggap bisa menolong, bisa membantu kita,
Bisa itu manusia, bisa itu juga merupakan kepercayaan lain, atau Tuhan yang lain. Ini saudaraku. Mungkin sedikit ada penekanan di sini saudaraku. Tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan dan tidak berpaling kepada yang lain, kepada penolong-penolong yang lain, kepada kepercayaan lain, atau kepada Tuhan yang lain. Saudara-saudara, marilah kita tetap mempercayai Tuhan dan tetap mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Yesus saja. Tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak mempercayakan kepercayaan kita kepada Yesus, Tuhan kita, untuk seterusnya, untuk selamanya, sampai kapanpun. Amin. Jangan lepaskan kepercayaan itu. Jangan berpaling kepada yang lain. Pegang terus. Tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Saudaraku, ada beberapa hal yang akan kita lihat pada pagi hari ini. Tetap menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Artinya yang dimaksud pertama adalah tetap mempercayai firman dan janji-janji Tuhan. Tetap mempercayai firman-Nya dan janji-janjinya. Saudara-saudaraku, apabila terjadi sesuatu yang berat, kita biasanya mulai goncang, mulai tergoda. Tetapi pagi ini saya ingin sampaikan pada saudara, apapun terjadi, sekali lagi, apapun terjadi, marilah kita tetap mempercayai firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Amin. Apapun terjadi, firman Tuhan dan janjinya adalah ya dan amin. Tuhan tidak pernah dusta, atau Tuhan lupa pada firman-Nya. Tidak pernah. Janji-janji Tuhan tetap untuk selamanya. Janji-janji Tuhan, firman Tuhan, ya dan amin. Dalam Yesaya 54, Yesaya 54 ayat 10, firman Tuhan berkata, biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Saudaraku, biarpun gunung-gunung beranjak, sekalipun bukit-bukit bergoyang, artinya saudaraku, Tuhan yang berjanji melalui firman-Nya tetap memegang janjinya. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan gak pernah melepaskan janjinya. Sekalipun bukit bergoyang, gunung bergoncang, janji Tuhan gak pernah berubah. Janji Tuhan itu unkondisional, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Beda dengan kita, saudaraku. Ketika kita janji gak bisa menepati, kita punya 1001 alasan. Bahkan ada lagu sekuler tentang janji ini, saudaraku, berkata, memang lidah tidak bertulang. Begitu mudahnya mengucapkan janji dan begitu mudahnya membatalkan janji. Tetapi Tuhan, Allah kita, tidaklah demikian. Dia katakan, sekalipun gunung bergoyang, bukit bergoncang, kasih setiaku tetap untuk selamanya. Kita adalah si penerima janji itu. Saya, saudara, adalah penerima janji. Kita ingin janji itu digenapkan. Kita ingin janji itu ditepati. Nah, saudaraku, kalau Tuhan yang berjanji, terus ingat janjinya dan terus pegang janjinya. Seharusnya kita bisa lebih percaya lagi. Kita bisa lebih yakin lagi. Ingat, saudaraku, Tuhan yang berjanji itu pegang janjinya terus. Tidak terpengaruh oleh kondisi apapun.
tidak terpengaruh oleh situasi apapun. Yang terjadi adalah seringkali kita nggak bisa pegang janji itu, terpengaruh oleh situasi, terpengaruh oleh kondisi. Seharusnya orang percaya hanya hidup berdasarkan firman dan janji Tuhan. Ini saudaraku, seharusnya orang percaya hidup berdasarkan firman dan janji Tuhan. Marilah kita tetap percaya pada janji Tuhan di tengah kondisi yang berat ini. Jangan lepaskan kepercayaan kita. Saudaraku, yang kedua, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tetap mempercayai Tuhan dalam kondisi yang berat ini, artinya kita tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Kita percaya bahwa Tuhan gak pernah biarkan kita jalan sendiri. Dia selalu bersama saya. Dia selalu bersama saudara dalam keadaan apapun. Panjangnya masa pandemi ini, saudara-saudara, membuat banyak orang bertanya-tanya, kapan pandemi ini berakhir? Tanpa pernah mendapat jawaban. Ya, tapi pertanyaannya terus, kapan? Ya, sampai kapan? Saya kalau ditanya orang begitu, ya anggap saja sampai Tuhan datang kembali. Ya. Waktunya kita nggak tahu. Akumulasi masalah yang berat dan pergumulan yang panjang pada masa pandemi ini, saudara, membuat banyak orang merasa berjuang sendiri, merasa bahwa Tuhan meninggalkan hidupnya, bahwa Tuhan begitu jauh. Tuhan gak dengar doa, Tuhan gak dengar seruan. Apalagi hari-hari ini, saudaraku. Saya seringkali deg-degan, bergetar hati saya mendengar rekan hamba Tuhan meninggal. Dan tadi pagi selesai doa, saya lihat HP ada masuk pemberitahuan seorang hamba Tuhan meninggal lagi. Saudaraku, ini semua membuat kita merasa, apakah Tuhan ada? Apakah Tuhan menolong? Apakah Tuhan menyertai? Saudaraku, Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap menyertai. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Ibrani 13 ayat 5 sampai 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Saudara-saudaraku, dimulai dengan soal ekonomi. Kenapa saudaraku? Dari dulu sampai sekarang, ekonomi ini menjadi bagian penting dalam hidup kita dan menjadi bagian penting juga dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan karena masalah ekonomi. Tidak sedikit orang yang memutuskan untuk tidak lagi ikut Yesus karena masalah ekonomi. Tetapi di sini firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Kelihatannya sederhana, saudaraku, tapi ini tidak mudah. Penekanannya adalah, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tidak membiarkan kita bukan hanya dalam soal ekonomi. Tidak membiarkan kita dalam segala hal, dalam segala perkara. Ayat ini sebagian dikutip oleh Paulus dari janji Tuhan kepada Yosua. Dan kemudian Paulus mengutip ayat ini untuk kita, yaitu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendiri. Tuhan tidak pernah
melepas begitu saja ketika kita harus menghadapi kesukaran-kesukaran, menghadapi penderitaan, menghadapi sakit penyakit. Tuhan tidak tinggalkan kita ketika kita menghadapi pandemi ini. Dia selalu bersama kita. Dia selalu ada untuk kita orang-orang yang dikasihinya. Dia selalu ada untuk saya dan saudara. Firman Tuhan yang kita baca tadi katakan, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Mari kita sama-samakan kalimat ini. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. 2, 3. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Katakan ini berulang. Ucapkan ini sebagai kata-kata imanmu. Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Saudaraku, yang banyak dibicarakan untuk melawan virus ini adalah imun. Ya. Kalau imun kita kuat, virus boleh mampir, tetapi segera terusir oleh imun. Tapi kalau ternyata imun kita nggak kuat, virus itu masuk, diperlukan obat-obatan dan vitamin. Tapi sumber yang bisa melawan itu adalah imun. Nah, saudaraku, rasa takut atau ketakutan itu katanya menurunkan imun. Ini secara psikologi seperti itu, menurunkan imun. Jadi saudaraku, firman Tuhan tahu itu. Dia mau bangkitkan iman kita supaya imun kita naik. Amin. Dia bangkitkan iman supaya imun tambah kuat. Puji Tuhan. Tuhan ada bersama kita. Kita tidak sendirian. Dia enggak pernah tinggalkan kita. Yang ketiga, saudaraku, tetap percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Tetap percaya kuasa Tuhan tidak berubah. Ya. Tetap kuat dalam kondisi yang berat. Bagian 1, tetap mempercayai Tuhan, tetap percaya firman dan janji, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, dan terakhir, tetap percaya kuasa Tuhan enggak pernah berubah. Saudara-saudara, godaan untuk tidak mempercayai kuasa Tuhan terjadi ketika yang kita harapkan, yang kita inginkan tidak terwujud. Kita mulai meragukan kuasa Tuhan, kita mulai mempertanyakan kehebatan kuasa Tuhan, kita mulai berpikir bahwa kuasa Tuhan itu tidak sedahsyat apa yang orang bilang. Ketika keadaan-keadaan sulit dan kita nggak bisa dapat jalan keluar atau penyelesaiannya, lalu kita mulai berpikir memang dulu Tuhan membuat mujizat, memang dulu Tuhan menyembuhkan, memang dulu orang sakit disembuhkan, orang mati dibangkitkan, tapi sekarang mana? Ya saudaraku, kita mulai goyah, kita mulai tergoda untuk tidak mempercayai kuasa Tuhan. Kita pikir semua mujizat, semua keajaiban itu terjadi dulu saat Yesus ada di bumi. Tapi sekarang mana buktinya? Saya menderita, saya sakit, saya kekurangan, Tuhan gak tolong, keluarga saya meninggal, keluarga saya sakit gak sembuh-sembuh. Mana kuasa Tuhan yang dahsyat itu? Saudaraku, saya ingin firman Tuhan yang menjawab, supaya kita semua yakin bahwa kuasa Tuhan itu benar-benar tidak berubah. Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Kita punya nyanyian Pentakosta yang lama, yang sampai hari ini tetap baru di hati saya. Saya harap sampai hari ini nyanyian itu tetap baru di hati kita semua. Tuhan Yesus tidak berubah. Kalimatnya sederhana, diulang-ulang seperti orang gak bisa ngarang lagu, saudaraku. Tetapi ini ayat Alkitab.
Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus gak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ayat ini dinyanyikan, ditambahin haleluya, haleluya. Saudaraku, itu nyanyian yang bukan hanya menyentuh hati, tapi membangkitkan keyakinan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Yesus tetap sama, kuasanya tetap sama, kasihnya tetap sama. Yang berubah justru, dengarkan baik-baik, yang berubah justru kepercayaan saya, kepercayaan saudara. Bisa berubah karena kondisi, bisa berubah karena situasi. Ternyata iman kita mudah berubah. Ternyata iman kita mudah goyah. Situasi dan kondisi mempengaruhinya. Iman kita bisa pasang surut, iman kita bisa naik turun. Kita harus belajar memperkuat iman kita agar tidak mudah goyah. Kita harus belajar memperkuat iman kita dan tidak meragukan kuasa Tuhan. Saudaraku, jangan sampai di tengah masa pandemi yang sulit, di tengah masa pandemi yang berat ini, iman kita jadi goyah. Kita meragukan kuasa Tuhan. Hari ini saya ingin katakan, tetaplah percaya pada kuasa Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Itulah yang membuat kita bisa bertahan sampai hari ini dan seterusnya. Marilah kita tetap mempercayai Tuhan. Marilah kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Marilah kita tetap mempercayai kuasanya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga kita semua, sehingga saya dan saudara tetap kuat dalam kondisi yang berat ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah bayar dosa kita. Tuhan Yesus telah kalahkan maut. Dia pemenang. Dan kita diberi kemenangan itu oleh Tuhan. Amin. Kita menang bersama Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Oh, Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Katakan, ku akan menang bersama. Ku akan menang bersamamu. Kemenangan telah Dia sediakan. Kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Katakan, Dia Tuhan yang bayar dosaku. Tuhan yang bayar dosaku, Dia Tuhan yang kalahkan maut, Dia Tuhan menangkan semuanya. Bagi Dia tiada yang mustahil. Ku akan
sekali lagi. Tuhan Yesus di pihakku. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan di masa yang berat ini. Tidak mudah bagi kami semua melewati masa-masa sulit di pandemi ini. Bukan hanya masalah ekonomi, tapi masalah psikologi. Seringkali ketakutan itu bisa muncul tiba-tiba. Rasa putus asa itu bisa muncul sesaat. Tetapi Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar untuk tetap kuat Amin. di masa yang berat ini. Haleluya Yesus. Karena kami tahu Tuhan ada bersama kami. Amin. Haleluya, haleluya. Kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih. Kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami Amin. sendiri. Terima kasih Tuhan ada bersama kami dalam segala keadaan. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu sehingga kami terus ditopang oleh firman dan janji Tuhan. Haleluya Yesus. Berjalan dalam segala keadaan bersama Tuhan. Kami akan masuk perjamuan kudus. Tuhan memberkati roti dan anggur jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami. Yesus. Hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus ini membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin punya iman untuk terus berjalan bersama Tuhan di tengah Haleluya. kondisi yang berat ini. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dia Tuhan yang bayar dosaku. Dipersilahkan jemaat di rumah masing-masing untuk mengambil roti dan anggur yang dilayani oleh pemimpin ibadah di rumah masing-masing. Menangkan semuanya bagi Dia, tiada yang mustahil. Ya Tuhan yang bayar dosaku, Ya Tuhan yang kalahkan maut, Ya Tuhan menangkan semuanya bagi Dia, tiada yang mustahil. Ku akan menang bersamamu, kemenangan kan Yesus sediakan, kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus, Ku akan menang bersamamu. ku akan menang Kita angkat roti atau hosti dengan tangan kanan kita. Telah sediakan kemenangan di tangan kami. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Tuhan Yesus di pihakku. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, dari tubuh yang dipecah-pecahkan, tidak mudah Tuhan Yesus menerima semua itu. Luka-luka menganga ada pada tubuhnya. Tetapi itu karena Dia cinta kita. Tubuhnya hancur karena kita yang berdosa, karena kita yang membutuhkan Tuhan, karena kita yang perlu kesembuhan, karena kita yang perlu kekuatan. Dengarkan firman Tuhan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara,
Hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat cawan. Inilah darah Kristus. Dari tubuh yang dilukai, dari tubuh yang hancur, mengalirlah darah. Itulah darah yang menebus kita dari dosa. Itulah darah yang menyembuhkan penyakit kita. Firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Dengar firman Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya karena anugerahnya, hanya karena anugerah Tuhan yang begitu besar, amin, haleluya Yesus, kita bisa ada sebagaimana ada hari ini. Sangat besar Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk perjamuan kudus yang kami nikmati bersama. Hadirnya Tuhan dalam perjamuan kudus membuat kami kuat. Hadirnya kuasa Tuhan dalam perjamuan kudus membuat kami selalu punya pengharapan. Terlebih Tuhan Yesus, di kondisi pandemi ini ada beberapa banyak dari rekan, saudara, kenalan yang terkena virus dan beberapa diantaranya Tuhan panggil. Tapi kami bersyukur Tuhan tetap menolong masing-masing keluarga dan berikan mereka kekuatan. Juga kami semua bersyukur bahwa Tuhan tetap menjaga dan menolong kami, bahkan ketika saudara-saudara kami terinfeksi virus itu, Tuhan juga tetap menolong dan menyatakan kuasa-Nya yang ajaib. Ulurkan tangan Tuhan yang berkuasa, sembuhkan, pulihkan mereka semua ya Tuhan. Kami yakin kuasa Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang dan selamanya. Dahsyatnya tidak berubah, hebatnya tidak berubah, itu menolong saudara-saudara kami dan kami semua. Dan kami dipulihkan dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati korban persembahan, berkati persepuluhan anak-anak-Mu, dan dari sorga Tuhan melimpahkan berkat. Berkat di masa pandemi, sungguh semakin indah kami rasakan. Berkat Tuhan di masa pandemi ini membuat kami makin bersyukur karena Tuhan begitu sayang kami dan memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Puji Tuhan, saudara. Sekian kebaktian pagi hari ini. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga. Dan jangan lupa tetap di rumah saja, disiplin dalam protokol kesehatan, dan bersyukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.